Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, pada video ke-33 dan ke-34 yang lalu, kita telah selesaikan Gerund part 1 and part 2, ya, bagian ke-1 dan ke-2 yang berisikan pengertian dasar dari Gerund, juga pemakaian dari Gerund ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, pada video ke-35 kali ini, kita akan tuntaskan Gerund part 3, yaitu berisi pemakaian ke-5 dan ke-6. Oh, jadi ada 6 ya? Iya, pada bagian yang pertama kan saya sebutkan, pemakaiannya ada 6. Nah, teman-teman kalau ngerti semua, sekarang aja teman-teman tahu bahwa Gerund tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena teman-teman sudah mengerti. Ya, kalau dulu Gerund itu membingungkan, ya terang. Wong kita nggak ngerti Gerund itu apa. Banyak loh kalau ditanya itu, Gerund itu apa sih? Gerund itu ada ing-ingnya gitu loh. Ada yang bilang, pokoknya harus ing. Itu kan bukan jawaban teman-teman. Ya, betul bentuknya itu ing. Tapi bukan Gerund itu ing, bukan. Gerund itu kata benda. Ya, nah pemakaiannya teman-teman sudah mengerti kan? Nah teman-teman, bahkan ada juga yang memberitahukan kepada saya, memberi usulan, Pak Yongki, kenapa menerangkannya nggak pakai bahasa Inggris saja biar keren? Lah gini teman-teman, saya jawab, bukannya saya nggak bisa, tapi saya nggak mau. Karena ini bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk pengertian. Jadi teman-teman yang belajar itu mengerti 100%. Kalau saya menerangkan dalam bahasa Inggris, saya khawatir membebani teman-teman, membebani pikirannya. Yaitu apa? Pada saat yang bersamaan harus mengerti dua hal sekaligus. Pertama harus mengerti saya ini bicara apa. Saya ini berkata apa. Karena bahasa Inggris kan. Terus pada saat yang bersamaan harus mengerti saya ini menerangkan tentang apa. Kasihan otak kita teman-teman. Ya, dipaksa harus mengerti ngomong apa, terus menerangkan apa. Lah itu yang saya tidak mau. Ya, kalau saya menerangkan pakai bahasa Indonesia, kan bahasa kita, bahasa nasional kita, bahasa ibu kita, bahasa asli kita, teman-teman nggak usah mikir, pasti ngerti bicara saya ini apa. Nah, tinggal fokus di saya menerangkan tentang apa. Oh, tentang Gerund. Oh, Gerund itu kata benda. Kan enak. Ya, kalau saya menerangkan pakai bahasa Inggris, enggak teman-teman. Bahasa Indonesia aja lebih baik. Saya ingin teman-teman itu mengerti 100%. Nah, makanya teman-teman, supaya bisa mengikuti pelajaran saya dari Yongki English School ini, yang selalu saya utamakan itu pengertian teman-teman ya, bukan feeling. Jangan sampai kalau biasanya, jangan. Saya tidak mau jawaban biasanya. Orang-orang bilangnya begitu, jangan. Kita harus ngerti, harus gini, harus gitu, dan harus betul. Nah, teman-teman bisa menerangkan ke teman-teman yang lainnya kalau perlu ya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman lain jika dirasa perlu, dan boleh memberi masukan atau bisa bertanya lagi kepada saya tentang ini, tentang itu, silakan di bagian komen. Ya, nah teman-teman, get ready, we will finish our Gerund today. Video ke-35. Gerund, ya judulnya sama teman-teman ya, yaitu Gerund. Masih ingat ya, gampang-gampangnya Gerund itu adalah kata benda bentuk ing part 3, bagian ketiga ya, selesai. Setelah ini bagian terakhir teman-teman ya. Nah, perlu selalu saya ingatkan dulu teman-teman bahwa Gerund adalah kata benda. Jangan lupa teman-teman ya, tidak bosan-bosannya saya katakan Gerund itu kata benda yang berasal dari kata kerja ya, atau kata kerja yang dibendakan ya. Maksudnya dibendakan itu difungsikan sebagai kata benda teman-teman ya. Jadi sekali lagi Gerund itu adalah kata benda teman-teman ya. Nah, jadi bukan kata benda asli teman-teman ya. Bukan kata benda asli seperti car, house, tree, sky, book, car, house, dan lain-lain ya. Nah, teman-teman agar tahu, masih ingat bahwa rumus dasarnya adalah selalu verb infinitif. Ingat ya, infinitif itu kata kerja asal, bentuk ke-1. Ya, bentuk ke-1 tanpa ditambah s, es, ed. Ya, ingat teman-teman ya, infinitif kata kerja asal bentuk ke-1 tanpa ditambah s, ed, dan lain-lain ya. Jadi verb ditambah ing itu kalau verb teman-teman ya.
Nah, tapi kalau bukan verb. Nah, kalau bukan verb biasa aja teman-teman ya. Kita pakai being, ingat ya boxing ya, nggak ada verb pakai to be. Being plus no verb. Itulah gerund teman-teman ya. Harus ing, itu betul kalau harus ing itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gerund yang kelima teman-teman, yaitu gerund sesudah ungkapan-ungkapan. Ya, kalau keempat itu kata kerja khusus, sekarang ungkapan. Ungkapan itu maksudnya satu rangkaian kata, tidak bisa diartikan kata demi kata, teman-teman ya. Nah, ini harus dihafalkan juga, teman-teman ya. Nah, ini adalah misalnya kita bilang nih, setelah kata busy ya, busy itu sibuk, teman-teman. Ya, setelah kata busy, sibuk. Nah, terus ini worth ini adalah bermanfaat. Bahasa Jawanya itu nyucuk, teman-teman ya, berharga ya. Terus it's no use, itu tidak ada gunanya. Can't help, ini nggak bisa diprotoli. Kan ini tidak bisa, help menolong bukan, teman-teman ya. Can't help ini punya arti ya. Nah, jadi yang katakan help ini punya arti tidak bisa menahan. Orang Jawa bisa nggak bisa ngempet gitu loh, teman-teman ya. Jadi jangan diartikan menolong, teman-teman ya. Jadi kan help ini satu set artinya tidak bisa menahan. Bedakan dengan yang berikutnya ini, yaitu can stand. Nah, kalau can stand ini jangan diartikan tidak bisa berdiri ya, tapi can stand ini satu set artinya tidak tahan. Sama dengan can bear, tidak kuat ya. Tadi can help itu tidak bisa menahan ya, beda ya, tidak bisa ngempet. Kalau ini tidak tahan ya, tidak kuat ya. Terus feel like nggak bisa diartikan satu-satu. Nah, feel ini merasa, like itu suka, bukan diartikan merasa ingin. Kadang-kadang kalau kita lagi hawa panas gitu, rasanya merasa kepingin berenang ya. Nah, itu loh ya, feel like, diikuti gerund juga ya. Leave off ini berhenti ya, nggak bisa diprotoli. Leave itu meninggalkan, nggak bisa ya. Leave off itu berhenti sama dengan stop sebetulnya. Keep on, ini kalau diprotoli, keep itu menyimpan, on itu di atas, nggak bisa, teman-teman ya. Keep on itu artinya terus-menerus, nggak pakai berhenti sama sekali ya, terus-terusan, terus-menerus ya, keep on. Sering on ini dibuang ya, jadi misalkan keep saying, jadi terus-menerus berkata. Keep on saying, keep running, keep on running, sama, teman-teman ya. Terus ini give up, give ini memberi, nggak bisa diprotoli gitu ya. Up ini di atas, bukan. Give up artinya berhenti sama sekali ya, beda dengan stop ya, beda sedikit. Kalau stop itu berhenti, misalnya di ruangan ber-AC, berhenti merokok, tapi di luar merokok lagi. Tapi kalau udah give up smoking, berhenti merokok sama sekali, menyerah. Orang sering bilang give up itu diartikan menyerah dulu, teman-teman ya. Oh, jadi nggak bisa diartikan, nah ini ya, jadi give up itu artinya berhenti sama sekali atau menyerah. Oh, kalau give saja memberi, no, jangan diartikan gitu ya. Jadi beda dengan stop ya. Kalau stop itu berhenti, nanti bisa lanjut lagi. Kalau give up ini enggak, berhenti sama sekali alias menyerah ya. Kita lihat contoh-contoh berikut ini ya. Nah, kita lihat contoh ke-1. Ini. The trader is busy counting his money. Ya, jadi pedagang itu, pengusaha itu, trade itu berdagang ya, trader pedagang, sibuk menghitung uangnya. Biasa ya, pedagang kalau kadang terima uang, wow, sibuk menghitung uangnya. Jadi nggak boleh is busy to count. Kenapa? Lah ini loh, teman-teman, busy ini diikuti gerund juga ya. You are always busy talking about people ya. Kamu selalu sibuk membicarakan orang lain. Nah, jadi busy diikuti gerund ya. Nah, ini dihafalkan juga. Kedua, it's no use giving advice to that stubborn boy ya. Nah, jadi ini tidak ada gunanya ya, it's no use giving advice to that stubborn boy ya, tidak ada gunanya memberi nasihat kepada anak yang itu dablek ya, keras kepala, bandel gitu ya, stubborn gitu. Nah, jadi it's no use kan sama dengan useless ya. Nah, itu loh bahasa Inggris, teman-teman ya. Kalau useless diikuti to loh, bukan gerund ya. Jadi it's useless, jangan giving. It's useless to give advice to that stubborn boy. Tapi kalau it's no use, ini diikuti gerund. Ya, lah, kalau teman-teman, kenapa? Lah ini repot. Ini adalah memang sudah
gerund sesudah ungkapan tadi. Diingat-ingat teman ya. Jadi kalau it's useless pakai to, biasa. Bingung mau ngawur pakai to teman-teman ya. Nah, kalau it's no use artinya sama, tidak ada gunanya. Diikuti gerund ya. Jadi tidak ada gunanya memberi nasihat kepada anak yang itu keras kepala itu. Nah, ini saya beri contoh yang bukan diikuti verb ya. Ingat ya, kalau bukan verb berarti pakai being. Jadi it's no use being angry at the condition. Ya, jadi tidak ada gunanya marah kepada keadaan ya. Nah, teman-teman, angry itu kan with ya. Betul ya. Jadi angry itu diikuti with itu betul. Tapi kalau orang, jadi misalkan it's no use being angry with your good friend ya, tidak ada gunanya marah kepada teman baikmu. Angry with, tapi kalau keadaan bukan orang ya, melainkan barang atau binatang, angry ini pakai at teman-teman. Kok gitu ya? Ini namanya hafalan. Preposition ini gam-gam-sus teman-teman. Tahu ya? Gam-gam-sus itu gampang-gampang susah. Kalau sudah hafal ya enak aja tahu. Oh, with orang, at barang. Ya, jadi tidak ada gunanya marah kepada keadaan. Memang kadang-kadang itu tidak ada yang salah teman-teman. Yang salah ini keadaan lah. Tapi kenapa kita marah sama keadaan? Ya diterima aja. Atau tak ganti. It's no use being angry at the dog. Nah, tidak ada gunanya marah sama anjing itu. Ya belum dia sudah ngotori rumahmu ya sudah. Atau it's no use being angry at the weather. Ya, tidak ada gunanya marah kepada cuaca. Ya, habis hujan terus panas. Panas sebentar hujan. Kita yang jemur-jemur baju kan repot ya. Nah, jadi angry at diikuti barang ya. Kalau angry with diikuti orang. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Ya, yang ketiga ini adalah kita lihat contoh ketiga ini. She can't help crying whenever she sees a sad film. Ya, film, movie ya boleh sama teman-teman ya. Nah, ini. Jadi kita tahu artinya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi dia can't help crying. Tidak bisa menahan tangis. Ya, dia tidak bisa menahan tangis whenever ya. Whenever kapan saja she sees a sad film. Ya, kapan saja dia melihat film yang sedih ya. Nah, jadi film yang sedih ini dia tidak bisa menahan tangis. She can't help crying. Jadi jangan diartikan menolong teman-teman ya. Tapi dia tidak bisa menahan tangis. Ya, kapan saja dia melihat film yang sedih. Nah, coba ini saya beri contoh satu lagi yang pakai can't help juga. Ya, ini contoh can't help. Nih. I can't help falling in love with you. Nah, yuk, teman-teman ingat, I can't help ini bisa ambil judul lagunya Elvis Presley, teman-teman ya. Judulnya Can't Help Falling in Love. Ya, masih ingat ya? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Ingat ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa menahan, tidak bisa ngempet jatuh cinta sama kamu. Ya, jadi nggak usah tak simpen-simpen ya. Nah ini, jadi ini ngambil lagu iya teman-teman ya. Lagu-lagu banyak ngambil dari Jaren teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa menahan jatuh cinta kepadamu. Gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat contoh yang keempat. Some people can't stand eating seafood. Ya, nah tadi saya beritahu stand bukan berdiri tapi satu set ya. Jadi beberapa orang tidak tahan, tidak kuat makan makanan sari laut. Ada yang kan misalnya udang, makan udang terus gatel-gatel, biduren orang bilang itu ya. Jadi dia tidak kuat. Jadi kalau makan udang gatel gitu ya. Nah, ini saya beri contoh lagi yang bukan verb teman-teman ya. Ini kita lihat some people can't stand being alone. Nah, teman-teman pernah punya teman yang gitu? Ya, some people can't stand being. Kenapa being? Karena alone bukan verb, teman-teman. Ya, jadi beberapa orang tuh tidak tahan sendirian.
ya, berada di keadaan sendirian. Jadi tidak boleh kan stand alone. Mana ing-nya? Aloning, tidak ada aloning teman-teman ya. Karena bukan verb pakai being ya. Jadi beberapa orang tidak tahan sendirian. Ya, dia mesti apa? Gelisah atau berkeringat dingin kalau sendirian gitu. Harus ada temannya. Ada orang yang gitu teman-teman ya. Kita lihat berikutnya yang ke rumus yang terakhir teman-teman, yaitu yang ke-6. Ya, ini kita lihat rumus yang ke-6. Nah, rumus yang ke-6 ini adalah gerund sesudah kata-kata sifat milik. Seperti, gampang ya, kata sifat milik masih ingat teman-teman? My, your, their, ya, his, her, dan lain-lain ya. Gampang tuh, my book, your book dulu ya. Ini gerund paling gampang, nomor 6 teman-teman ya. Ya semua gampang sih kalau ngerti ya. Nah, kita lihat contohnya gerund sesudah kata sifat milik. Ini kita lihat ke satu ya, contohnya. Your writing is terrible, ya. But your sister's writing, nah ini sama ya, ini juga kepunyaan, is clean and tidy, ya. Nah, jadi your writing tadi tulisan, ya, tulisanmu itu jelek, ya. Terrible ini very bad, ya. Cuman orang Surabaya sering bilang, jadi kalau tulisan tanganmu kalau is bad itu kan jelek. Terus kalau jelek, ya buet gitu. Ya tidak ada teman-teman. Kalau kita ngomong gitu orang bulenya bingung. Ya, wow, your writing is buet. Ya nggak ada teman-teman. Bahasa Inggris tidak boleh diubah ucapannya ya. It's very hot, very hot. Jangan hot sir. Jangan hot gitu kan hot. Tidak ada loh bahasa Inggris gitu ya. Nah jadi tulisanmu itu jelek. Inggrisnya jangan buet tapi terrible teman-teman ya. Nah nih, your writing, your speaking, your eating ya. Jadi your itu diikuti gerund juga, is terrible, jelek sekali. But your sister's writing is clean and tidy. Ya, tapi tulisan tangan saudaramu, ya, tulisan tangan saudaramu ini your sister's, ingat ya, apostrophe s ini kepunyaan, bersih dan rapi, ya. Oh, jadi tak ganti my writing, boleh aja, ya. Her writing, his writing sama teman-teman ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Ya ini yang kedua. His reading makes everybody sleepy. Ya, jadi his reading ini cara membacanya, bacaannya ya. His diikuti gerund teman-teman ya. Reading membacakan, makes everybody sleepy. Makes kenapa pakai s? Masih ingat semua gerund dianggap it maka nambah s ya. Nah, jadi membuat setiap orang mengantuk. Nah, coba kita saya beri contoh yang bukan verb. Nah, kalau bukan verb, nah berarti jangan lupa pakai being teman-teman ya. Ini kita lihat contohnya. He's being stubborn. Masih ingat stubborn tadi itu keras kepala ya. Nah, ini. Jadi he's being tidak boleh. He's stubborn nggak boleh teman-teman ya. Stubborn bukan kata kerja maka pakai being dulu ya. He's being stubborn makes everybody feel annoyed with him. Ya, jadi kekeras kepalanya, ya, kendablekannya, ya nih, ya, membuat setiap orang merasa jengkel dengan dia. Ya, masih ingat makes verb dihubungkan verb kok tidak pakai to. Bingung mau ngawur pakai to, tapi makes ingat ya, special verb make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Masih ingat ya, tidak pakai to. Nah, yang ini pakai s, ya. Karena gerund selalu dianggap it ya. Yang kedua selalu V1, tidak boleh pakai S, tidak boleh lampau dan sebagainya. Oke? Nah ini he's being stubborn. Jadi kalau teman-teman nggak tahu stubborn ini kan kata sifat, kata bendanya apa ya? Kalau nggak tahu pakai gerund aja paling gampang, nggak risiko teman-teman ya. Karena kalau misalnya happy, happiness, ya tahu boleh. Terus kalau nggak tahu happy itu kata bendanya he's being happy, itu pasti betul teman-teman ya. Soalnya nanti kalau stupid, apa boleh stupidness? Tidak boleh. Stupid, stupidity. Lah, daripada keliru, he's being stupid lah, gitu aja ya. Kebodohannya gitu dan sebagainya. Ya, kita lihat contoh berikutnya teman-teman yang ketiga. Ya. Ini yang ketiga. Their telling the truth has helped themselves. Ya. Nah, jadi tahu ya. Tell the truth ini adalah mengatakan yang sebenarnya.
Ya, jadi they are telling the truth. Nah, ini kalau diartikan tuh kok nggak enak ya, mengatakan yang sebenarnya mereka. Ya, itu kadang-kadang terjemahan disesuaikan yang lebih luas, teman-teman ya. Boleh diartikan aja keterus terangan mereka, sama kan? Karena tell the truth ini mengatakan yang sebenarnya kan berarti terus terang ya. Telah menolong mereka sendiri. Pakai has karena semua Jaren dianggap it. Yang dilihat jangan there ya, tapi tellingnya, teman-teman ya. Nah, terus ini saya beri contoh lagi, yaitu they're being honest. Nah, ini ya, jujur ya. Oh, being honest, kata bendanya apa? Honesty boleh, kita bilang their honesty boleh ya. Atau kalau nggak tahu kata bendanya pakai being aja ya. Jadi their being honest has admired all of the people. Jadi kejujurannya telah mengagumkan semua dari orang-orang itu ya. Dianggap tunggal maka pakai has, teman-teman ya. Nah, kita lihat contoh yang terakhir ini adalah ini, teman-teman. Yang keempat, her typing is not so good as a typist, apostrophe s, teman-teman ya. Jadi ketikannya tidak sebaik ketikan tukang ketik. Jadi mutlak harus pakai apostrophe s, teman-teman. Kalau nggak pakai ini, nanti ini menjadi illogical comparison, yaitu perbandingan yang tidak logis. Wong ini kita bicara ketikan, kok dibandingkan dengan orang tukang ketik. Tapi kalau typist apostrophe s ini, typist typing mestinya. Ketikan tukang ketik, itu baru logis ya. Jadi ketikan harus dibandingkan dengan ketikan juga ya. Nah, terus kita lihat, tidak beri satu contoh lagi, yaitu yang bukan kata kerja ya. Ini, her being pretty is really God's blessing for her. Ya, jadi her being pretty ini kecantikannya ya, ini kecantikannya benar-benar berkat dari Tuhan. God's apostrophe s kepunyaannya. Jadi berkat Tuhan bagi dia. Oh, jadi her being pretty ya. Jadi pakai s karena dianggap tunggal, teman-teman ya. God's blessing. Masih ingat ya? Dari kata kerja bless jadi kata benda, jadi blessing juga. God's blessing jadi berkat Tuhan bagi dia. Oke? Nah, ini saya ada pesan sedikit, teman-teman ya. Ini kata bagus. Make hay while the sun shines, as repentance always comes late. Ya, nah ini adalah yang disebut idiom, teman-teman ya. Ini kalau diartikan satu-satu, hay ini jerami. Tapi jangan buatlah jerami selagi matahari bersinar. Ya, karena ini repentance dari kata repent itu menyesal. Penyesalan, repentant always comes late. Betul, teman-teman ya. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi make hay while the sun shines tadi itu adalah idiom ya, yang punya arti sedia payung sebelum hujan turun. Sebab penyesalan selalu datang terlambat ya. Nah, jadi kita nggak bisa ngartikan satu-satu ya. Repentance, penyesalan selalu datang terlambat. Nah, kita lihat lagi tadi itu sedia payung, kok tidak ada umbrella? Bukan, teman-teman. Ini adalah satu set ya. Make hay while the sun shines ini sedia payung sebelum hujan. Itu namanya idiom. Lain kali kita akan bicara idiom lebih jauh. Oke? Nah, teman-teman, hari ini kita telah selesaikan Jaren dengan seluruh 6 pemakaiannya. Sekarang teman-teman semakin mengerti. Bila menggunakan Jaren, tahu ini Jaren sebagai subjek atau sebagai kedua, ketiga, sampai ke 6, teman-teman. Tidak sulit kan? Nah, karena teman-teman sudah mengerti. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next video. And thank you for watching and learning. See you!